Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau melihat pembentukan undang-undang kan memang harus diputuskan secara matang begitu ya, terukur ya, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu atau mungkin selera politik saja. Tapi kalau Mbak Titi melihat, apakah ini mungkin kalau memang nanti disahkan dijalani di 2024 atau justru di tahun berikutnya di 2029, Mbak Titi? Ya, pertama, pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar kita itu jelas mengatakan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur dengan undang-undang. Jadi kewenangan hukum itu atau otoritas untuk membentuk persyaratan itu terletak pada pembentuk undang-undang atau legal policy. Makanya kemudian di dalam beberapa putusan, meskipun untuk konteks berbeda, misalnya kepala daerah, Mahkamah Konstitusi mengatakan persoalan usia itu tidak ada aspek konstitusionalitasnya. Bahkan pilihan-pilihan usia berbeda untuk masa jabatan yang dipilih melalui pemilihan yang berbeda itu adalah juga kewenangan terbuka pembentuk undang-undang. Meskipun dalam konteks ini yang harus ditekankan, pembentuk undang-undang pun harus memutuskan secara logis, transparan dan akuntabel serta partisipasi masyarakat yang bermakna. Nah, itu yang pertama ya. Jadi konstitusi batasannya sudah jelas. Persyaratan soal menjadi syarat calon itu adalah otoritas pembentuk undang-undang. Nah, yang kedua, menurut saya secara substansi setuju dengan permohonan PSI ini, substansinya ya. Tetapi kalau aspek konstitusionalitas itu persoalan lain lagi. Tetapi bagi saya substansi permohonan ini nanggung karena masih mengeset usia 35 untuk capres-cawapres. Kalau memang kita ingin mendorong misalnya, sekarang ini kan 56% pemilih kita itu di bawah 40 tahun, tapi sebagian besar itu adalah Gen Z begitu. Perancis, Finlandia itu usia capres adalah 18 tahun begitu. Nah, oleh karena itu saya kira kalau memang ingin mendorong kelompok muda, agak aneh juga kalau pilihan usianya 35. Kenapa misalnya tidak seperti tawaran kami 17 tahun? Karena soal misalnya kemampuan memimpin itu kan juga kalau percaya orang muda ya percaya sekalian, kan gitu ya konteksnya. Nah, kalau terkait dengan tadi, pilihannya apakah untuk 2024? Dalam konteks ini secara kewenangan, ini tidak dalam kapasitas Mahkamah Konstitusi untuk memutus. Kecuali Mahkamah Konstitusi menemukan ada pelanggaran konstitusional yang dilakukan pembentuk undang-undang saat menentukan usia 40. Nah, itu harus dibuktikan bahwa memang pilihan 40 tahun itu adalah ada faktor yang memang ingin misalnya melawan demokrasi, konstitusi dan lain sebagainya. Tapi kan itu tidak ya sampai hari ini. Yang kedua, menurut saya, kalaupun ingin diberlakukan agak tidak mungkin kalau lihat langgam Mahkamah Konstitusi selama ini yang menempatkan persoalan usia, lalu pembedaan persyaratan usia sebagai kewenangan pembentuk undang-undang. Jadi kalau Mahkamah berubah arah, menyatakan yang konstitusional itu spesifik 35, itu logika konstitusionalitasnya sulit untuk ditemukan. Jadi seperti terjun bebas begitu argumentasi hukum Mahkamah Konstitusi. Dan ini akan menimbulkan spekulasi, konspirasi dan lain sebagainya. Dan itu akan mengganggu dan membuat turbulensi hukum pemilu kita, seolah-olah pemilu kita didrive untuk kepentingan yang juga menggunakan tangan-tangan Mahkamah Konstitusi. Ya. Mbak Titi, pertanyaan dari awam begitu. Apa bedanya dengan ketika kemarin MK memutuskan soal usia pimpinan KPK? Iya, persoalannya adalah Mahkamah Konstitusi sudah punya preseden sebelumnya. Contoh putusan 58 tahun 2019 yang menegaskan bahwa soal usia yang untuk menduduki jabatan eksekutif yang dipilih itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Yang kedua adalah kita punya cantelan konstitusi yang sangat tegas, yaitu pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar kita yang menyebutkan syarat-syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden diatur dengan undang-undang. Konteksnya adalah kewenangan itu ada pada pembentuk undang-undang. Kalau mahkamah yang menentukan 35 tahun, apa kewenangan Mahkamah Konstitusi? Aspek konstitusionalitasnya apa? Apakah hanya karena di dunia rata-rata 35, sementara di dunia pun tidak seragam, ada yang 18 tahun, ada yang 21 tahun, ada yang 35 tahun, ada yang 40 tahun, 45 tahun. Nah, untuk aspek misalnya yang lebih kompleks saja, contoh sistem pemilu, Mahkamah Konstitusi baru-baru ini memutuskan itu legal policy, untuk
untuk sesuatu yang oleh undang-undang diberikan terang benderang kepada pembentuk undang-undang, Mahkamah Konstitusi ingin mengambil alih itu yang pertama. Yang kedua, mengapa saya mengatakan turbulensi hukum, perubahan di tengah proses yang sedang berlangsung begitu, mengambil alih pembentuk undang-undang, itu akan menimbulkan anasir dan spekulasi bahwa kepentingan politik di atas kepentingan hukum. Dan ini bisa menimbulkan subversi hukum, begitu. Ya. Baik. Saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, walaupun kesan politiknya ini lebih terasa dibandingkan substansinya begitu ya. Tapi kalau memang nanti dijalankan di 2024, akankah ada suara yang tergerus? Bagaimana peta koalisinya akan berubah atau bagaimana? Ya tentu kita tidak bisa buru-buru kalau nanti memang ini disepakati dan disahkan oleh Mahkamah Konstitusi soal ambang batas pencapresan tidak wajib 40%. Ada 35 tahun misalnya yang boleh menjadi calon presiden dan Gibran maju, tentu akan mengubah secara drastis peta politik secara nasional. Misalnya Gibran ini kan populer di Gen Z, milenial ataupun di pemilih muda secara umum. Karena satu-satunya sebagai representasi dari portofolio politik kalangan anak muda adalah Gibran. Kan itu yang kemudian menjadi ramai perbincangan. Yang kedua tentu ini dalam tanda kutip ya, menjadi problem yang relatif agak sedikit rumit. Karena di PDIP itu sudah ada namanya Ganjar Pranowo. Kalau Gibran maju tentu sangat potensial pemilih-pemilih Jokowi minimal kira-kira begitu tidak akan solid kepada Ganjar. Kan itu yang kemudian tafsir-tafsir politiknya. Anggap saja bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan berlaku untuk 2024 dan Gibran gak maju, tidak akan berpengaruh secara signifikan terkait dengan politik apapun. Nah, bumbu-bumbu politik inilah yang jauh lebih banyak dibicarakan soal bagaimana Gibran tidak lagi soal maju di Pilgub misalnya, tapi bicara tentang Pilpres 2024. Kan ini yang sebenarnya lebih banyak orkestrasi politiknya yang muncul ke permukaan. Sekarang sudah mulai kelihatan elit-elit partai soal menduetkan Gibran dengan Prabowo. Kemudian juga partai-partai juga sudah menyebutkan bahwa Gibran adalah anak muda yang cukup potensial. Ini kan yang saya sebut tidak mungkin lahir dalam ruang hampa. Tapi ada sesuatu. Tinggal kita cek nanti apakah kalau ada keputusan kemudian disepakati umur 35 tahun bisa maju, Gibran maju atau tidak. Nah yang kedua memang soal hukumnya. Bagi saya nggak sesederhana yang kita bayangkan. Agak sulit ke depan membaca bagaimana undang-undang pemilu kita itu kalau setiap pasal bisa dicomot dan diadukan ke Mahkamah Konstitusi. Mestinya kalau ada keberatan tentang umur ya kembalikan ke DPR ataupun pemerintah seperti Mbak Titi bilang. Kalau ada yang keberatan tentang presidensial threshold, ambang batas parlemen, balik lagi ke DPR dan pemerintah. Karena kalau nggak begini, setiap pasal akan dicomot satu persatu, kemudian digugat oleh siapapun, entah itu ke Mahkamah Konstitusi. Mestinya DPR dan pemerintah itu bikin jaring pengaman undang-undang supaya tidak sesuai dengan selera, kemudian bisa diadukan. Ini kan repot, Pak. Ini kalau mau jujur sebenarnya dalam undang-undang soal pencapresan, kenapa nggak syarat soal minimal S1 itu, minimal SMA itu digugat? Saya nggak terlampau happy punya calon presiden yang misalnya tidak S1. Nah itu yang kemudian menurut saya seringkali karena kepentingan politik inilah yang mengemuka dan itu yang kemudian dipersoalkan ke MK, makanya kemudian muncul tafsir-tafsir yang liar. Dan usianya kenapa 35? Kenapa nggak 17 tahun seperti Mbak Titi katakan gitu sekalian, ya? Sekalian aja. Betul. Nah ini yang kemudian dihilangkan dalam konteksnya bahwa 35 tahun itu seakan-akan ingin menebalkan satu keyakinan ini untuk memberikan karpet merah, karpet hijau, karpet coklat kepada Mas Gibran untuk bisa maju di 2024. Mengingat Gibran memang saat ini sedang viral, cukup populer dan digandrungi oleh pemilih-pemilih pemula. Oke, nampaknya kita masih harus menunggu lagi nanti keputusannya. Baru kita nanti diskusi lebih lanjut lagi. Mbak Titi, makasih. Mas Adi, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Adi, Mbak Titi, sehat selalu. Assalamualaikum.